Halo teman-teman. Ini sebanyak ini biar jadi pupuk. Emang cara bikinnya gimana kan gitu ya. Kalau pupuk itu cara bikinnya ya nggak usah dibikin, dibiarkan saja. Nih, ini tak kasih tahu ya terlebih dahulu kenapa buah pisang sebanyak ini dijadikan pupuk atau biar busuk. Nah, di dalamnya ini teman-teman, ini ada warnanya hitam-hitam. Jadi ini tuh pisang yang kena virus. Aduh, kena getahnya ini lengket-lengket gitu. Nah, segala benda atau buah-buahan maupun hewan yang matinya itu kena penyakit itu kalau jadi pupuk udah netral, nggak usah ditakutkan lagi teman-teman, yakin deh. Bahkan bangkai ayam pun kalau dia kena virus terus dijadikan pupuk terus jadi tanah itu nggak akan berbahaya bagi tanaman teman-teman. Terus jadiin pupuknya gimana ya, dibiarin gitu aja, nanti lama-lama akan busuk jadi tanah gitu. Kayak ini nih, ini kan teman-teman lihat nih, kalau kemarin itu kan banyak rumput. Nah karena ini di depan rumah jadi ya nggak indah dong kalau banyak rumputnya. Rumputnya aku cabutin, aku masukin ke dalam ember ini beserta daun rambutan yang kering yang jatuh-jatuh itu, tak kasih air. Karena kalau ini cuma aku ambil sarinya doang, airnya doang, nanti ya dituang di antara ini, di antara pohon pir ini sama pohon pepaya ini. Karena sebenarnya meskipun ditaruh di pot ini akarnya di kemana-mana juga. Nah nanti dituang di situ. Kalau itu udah sekitar semingguan itu udah mulai busuk ya, dituang situ. Nah ampasnya di dibiarin dulu. Biasanya ampasnya itu akan dimakan sama rayap. Nah nanti rayapnya masuk, nah rayapnya akan buang kotoran juga di dalam tanah gitu teman-teman. Nah nanti itu udah mulai tumbuh lagi rumputnya teman-teman. Secara alami rumput kan tumbuh lagi, itu dicabutin lagi, terus dimasukin lagi ke dalam ember beserta ampas yang masih sisa-sisa dikit itu, masukin lagi, kasih air, nanti seminggu siram lagi. Pokoknya nggak ada yang dibuang teman-teman. Nah ini teman-teman, aku mau membagikan visualisasi. Ini buah pirnya alhamdulillah jadi teman-teman ya. Ini pemupukan pertama itu menggunakan bonggol pisang dan buah-buahan busuk ya, sama kayak itu ya, awalnya sama, terus lama-lama kan busuk jadi mimpes gitu ya, mimpes. Aku taburin tanah biar nggak kelihatan jorok gitu aja. Habis itu setelah udah lama ya, sekitar 3 bulan lebih, aku tambah lagi sama buah pisang ini ya. Ya ini nih baru nambah lagi. Nanti kalau udah mimpes, pokoknya pupuk yang kayak dari buah pisang kayak gini itu tuh cepet busuk, cepet hilang jadi tanah gitu, jadinya nggak menumpuk kayak gitu teman-teman. Nah ini hasil uji cobaku teman-teman. Ini pohon cabai ini kalau nggak dirawat emang biasanya kena keriting daun. Nah ini dari benih yang ngambang. Jadi waktu ambil benih cabai itu kan yang kalau direndam itu biasanya yang ngambang dibuang.
Nah ini yang ngambang tak coba tanam, katanya kan ada yang bilang itu kan nggak bisa tumbuh, ternyata dia bisa tumbuh. Nah ketika bisa tumbuh, aku coba apakah bisa berbuah, ternyata bisa teman-teman, berbuah juga bisa. Ya sama aja gitu. Coba deh kalau teman-teman ambil biji cabe ya dari buah cabe, terus teman-teman jemur kering ya, itu pasti nanti ketika mau direndam tuh banyak yang ngambang ya kan. Nah kalau teman-teman petik begini langsung direndam di air, itu juga ada yang ngambang, ada yang tenggelam. Nah padahal yang tenggelam itu kalau misalkan teman-teman ambil kemudian teman-teman keringkan lama, ketika teman-teman rendam air lagi itu akan jadi ngambang juga. Kalau ini emang uji coba, kayak nggak dikasih apa-apa gitu teman-teman ya, biar tahu pohon cabai itu kalau nggak diapa-apain tuh kayak gimana gitu. Apalagi ini jenis yang ngambang, yang di awal katanya itu jelek. Nah kita lanjut lagi ke pohon apel atau pohon anggur teman-teman. Nah bentar, kita masuk. Iya, ini pohon apelku, ini juga organik teman-teman. Ada ulatnya teman-teman. Nah ketahuan ya ada ulatnya. Nah ini daunnya gede-gede, meskipun ada di tempat yang ya panas ya, meskipun Blitar ini kan dekat sama Batu Malang, tapi karena bentuk datarannya itu enggak sama, jadi di Blitar itu kayak lembah gitu ya, jadinya pewanas teman-teman. Kalau di Batu Malang itu kan di puncaknya gitu ya. Tetap hidup. Ini hasil rekayasaku sendiri teman-teman, jadi aku menggunakan insting untuk gimana berinovasi gitu loh teman-teman. Termasuk yang ini tadi juga, buah pir ini ketika awal-awal tanam ya sampai sekarang pun kalau ada orang lihat itu banyakan yang mencaci gitu, meremehkan, nggak mungkin bisa hidup gitu katanya. Nggak bisa berbuah juga gitu, tapi nyatanya alhamdulillah ini muncul bunganya ya kan. Insya Allah ini akan aku update setiap hari teman-teman untuk buah pir ini ya, jangan sampai enggak pokoknya ya, diupdate terus. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti aku, apakah buah pir itu bisa hidup di Indonesia atau bahkan hidup di tempat yang sangat panas, apakah bisa hidup gitu. Kalau dulu teman-teman, aku pernah inget nih ya, pohon kurma itu ada yang nanam di Indonesia. Itu aku masih STM kayaknya teman-teman. Nah itu jadi yang nanam di Indonesia itu dibully lah, intinya kayak gitu, nggak akan hidup. Dan sorry ya, ternyata malah bisa berbuah juga di Indonesia gitu. Nah ini nih, yang ini anggur Jupiter tanpa greenhouse teman-teman ya. Ini udah pernah berbuah. Saat ini yang berbuah itu di bagian yang ini nih, yang nggak ada daunnya itu habis berbuah aku pruning sekalian biar muncul bunganya lagi kan gitu. Nah yang ini Jupiter itu tadi ya, tanpa naungan. Ada yang bilang dia nggak akan bisa hidup kalau kena hujan gitu. Oke. Ada yang bilang kayak gitu, tapi karena hidup itu yang menentukan bukan hujan, yang menentukan bukan cara berpikirnya manusia, tapi yang menentukan itu
Gusti Allah gitu. Jadi suka-suka Gusti Allah gitu. Waduh, ini kelihatannya ada ulat atau oh, ini bekas. Ini bekas dimakan ulat ini. Jadi waktu itu ujungnya tuh hilang. Ada ulatnya gede. Nah, ini katut kemakan ini sisanya. Biarin lah. Tunas airnya tuh jadi muncul banyak karena ujungnya yang dimakan sama ulat. Ini Jupiter tuh mau manis ya ternyata teman-teman. Ya wes, ternyata udah lebih dari 10 menit. Update besok lagi ya teman-teman. Terima kasih.